Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Negeri Ibu Nina Mora. Yang kami hormati, Wakil Ketua Umum Asosiasi Layanan Urundana Indonesia Bapak Hendrik Vincent, para jajaran pengurus Asosiasi Layanan Urundana Indonesia, beserta dengan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang pada acara webinar hari ini dengan tema Pandemic Survival Pact for Businesses. Pada hari ini, Selasa 14 September 2021, webinar ini diselenggarakan oleh Kesekretariatan Asosiasi Layanan Urundana Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan didukung oleh Amazon Web Service beserta Makari. Saya Devin Leonardi selaku MC akan memandu Bapak Ibu pada acara webinar hari ini. Adapun susunan acara pada webinar hari ini adalah sambutan dan penyampaian keynote speech dari Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Ibu Nina Mora dan dilanjutkan dengan sosialisasi security crowdfunding dari Wakil Ketua Umum Asosiasi Layanan Urundana Indonesia Bapak Hendrik Vincent. Dilanjutkan penyampaian materi dari narasumber yaitu Bapak Suwandiso selaku CEO dan co-founder Mekari, diikuti dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saya, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dan penyampaian keynote speech dari Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Ibu Nina Mora. Kepada Ibu Nina Mora, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Layanan Urundana Indonesia, Bapak Reza Avicenna, kemudian Ketua Umum Asosiasi Franchise Indonesia, Bapak Anang Sukandar atau yang mewakili, Ketua Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia, Bapak Triharjo atau yang mewakili, kemudian Ketua Asosiasi Lisensi Indonesia, Ibu Susanti Wijaya atau yang mewakili, kemudian Ketua Asosiasi Penerima Waralaba Minimarket Indonesia, Bapak Gamal Abdul Nasser atau yang mewakili, Ketua Komite Tetap Bidang Waralaba dan Lisensi Kadin, Ibu Levita Supit, Bapak Suwandi, dan Bapak Hendrik Vincent selaku narasumber serta peserta kegiatan sosialisasi securities crowdfunding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat hadir dalam acara pembukaan kegiatan sosialisasi securities crowdfunding. Ibu Bapak yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi dan kinerja perdagangan dalam negeri telah mengalami perbaikan pada semester pertama tahun 2021, di mana data dari BPS menunjukkan bahwa kuartal kedua tahun 2021 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 7,07%. Pertumbuhan tersebut didukung secara meyakinkan dengan adanya pertumbuhan pada seluruh sektor lapangan usaha. Sektor perdagangan menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan yang berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian diproyeksikan masih akan terus mengalami pertumbuhan di masa yang akan datang. Di Indonesia pada tahun 2021 perekonomian diprediksi mengalami pertumbuhan antara 3,5% sampai 4,4%. Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi global, yaitu pada kisaran antara 5% sampai 5,9%. Optimisme ekonomi yang terus tumbuh terlihat juga dari peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat yang terjadi hampir di seluruh kelompok belanja. Belanja fashion, restoran, supermarket, medis, dan rumah tangga mengalami peningkatan, bahkan nilainya melebihi sebelum pandemi pada tahun 2020. Konsep waralaba atau yang lebih populer disebut dengan franchise dapat menjadi salah satu solusi untuk menghadapi tantangan yang ada. Karena dengan waralaba, pelaku usaha dapat memulai usahanya dengan relatif lebih mudah dan tingkat resikonya yang rendah. Hal ini ditunjang oleh pengalaman pemberi waralaba yang menjalankan bisnis karena memiliki ciri khas usaha
yang dapat memberikan nilai lebih terhadap preferensi konsumen dibanding usaha sejenis. Terbukti sudah memberikan keuntungan sehingga memberikan peluang yang lebih besar terhadap laba yang akan didapatkan. Adanya standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis dapat memberikan jaminan atas kualitas layanan atau produk. Selain itu, sistem yang mudah diajarkan dan diaplikasikan akan memudahkan untuk melakukan pengembangan dan fleksibel dalam melakukan penetrasi pasar. Adanya dukungan yang berkesinambungan juga akan dapat memberikan peningkatan keberlangsungan usaha. Tidak lupa kepemilikan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar juga dapat lebih memberikan kepastian hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 mengamanatkan pemerintah untuk melakukan pembinaan bisnis waralaba. Salah satunya berupa bantuan perkuatan permodalan. Kementerian Perdagangan juga telah mengupayakan kerjasama bantuan permodalan dari perbankan, terutama dari Himbara atau Himpunan Bank Negara kepada pemberi dan penerima waralaba. Layanan urun dana yang diselenggarakan oleh para anggota Aludi dapat pula menjadi alternatif pembiayaan dalam melakukan ekspansi, baik pembukaan gerai maupun refinancing gerai lama dengan tujuan untuk penguatan modal usaha waralaba. Kami berharap skema-skema yang ditawarkan baik dari pihak perbankan maupun layanan urun dana dapat memberikan solusi nyata agar waralaba dapat menjadi bisnis primadona di tengah pandemi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, akhir kata kami mengucapkan selamat mengikuti acara sosialisasi securities crowdfunding kepada para peserta. Tidak lupa kepada anggota Aludi sebagai penyelenggara yang telah memfasilitasi 175 pelaku usaha dengan total dana yang disalurkan mencapai 352,5 miliar rupiah dapat senantiasa diberikan kesuksesan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan dalam menuju masa depan yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Ibu Nina Mora yang telah memberikan pemaparan. Acara selanjutnya adalah sosialisasi securities crowdfunding dari jajaran Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia dipimpin Bapak Hendrik Vincent. Kepada peserta webinar dipersilakan untuk bergabung dengan breakout room yang telah disediakan oleh panitia. Baik, mungkin selanjutnya acara bisa dimulai. Acara selanjutnya akan dipimpin dengan Bro Erse. Bro Erse, silakan dipimpin acaranya. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk di breakout room ini kita akan ada pemateri dengan Ibu Afi. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu pemaparan materi dari community partner kita yaitu Plug and Play. Untuk Plug and Play, waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya, thank you buat Aludi udah facilitate event ini. Bentar, can I share my screen? Bisa, tapi kalau butuh bantuan bisa saya sharing juga. Oh, boleh deh yang PPT yang kemarin udah di-share ke tim Aludi. Okay. Baik. Oke, thank you buat teman-teman Aludi dan juga Kementerian Perdagangan dan juga Mekarin buat opportunity-nya untuk dari Plug and Play bisa sharing sedikit nih tentang apa itu Plug and Play. Mungkin aku langsung mulai aja kali sharingnya. Jadi di kesempatan kali ini aku mau kenalin sedikit tentang Plug and Play Indonesia. Jadi basically Plug and Play itu adalah global innovation platform di mana kita merupakan ekosistem builder yang menjembatani antara corporation dan juga startup dan juga entrepreneur. Boleh di next slide? Itu harapan sih 30 September kita udah
Nah, untuk membangun ekosistem itu tentunya kita juga butuh support dari other institution seperti dari government, university, venture capital, dan juga institusi-institusi lainnya. Next. Di Plug and Play sendiri, kita ada 3 main things yang sebenarnya kita lakuin. Yang pertama, kita ada accelerator program, di mana di sini kita helping startup company untuk scale up bisnis mereka. Dan yang kedua, kita juga ada namanya corporate innovation, di mana di sini kita lebih bantu dari sisi corporation untuk terus berinovasi dan juga bisa berkolaborasi langsung dengan startup company. Dan yang terakhir, kita juga venture capital, di mana kita juga invest dan co-invest bareng dengan investor partner lainnya. Next. Plug and Play sendiri kita ada headquarter di US di Silicon Valley, dan sampai saat ini kita udah ada lebih dari 36 offices across the globe, dan salah satunya di Indonesia, yaitu di Jakarta. Next. Mungkin ini sedikit summary aja tentang Plug and Play di Indonesia. Jadi kita start di Indonesia itu di tahun 2017, dan sampai saat ini kita udah accelerate lebih dari 120 startup dan invest di lebih dari 30 startup. Salah satunya B-Share. Dan sekarang kita juga memiliki 7 corporate partner yang udah officially supporting our ecosystem. Di antaranya kayak ada BNI, ada Astra Group, ITM, Nestle, Bank Aladdin, dan juga ada dari Enterprise Singapore. Next. Mungkin ini sedikit gambaran singkat aja sih tentang ekosistem yang udah kita build selama ini. Jadi kita juga work closely dengan community partner seperti Aludi, dan juga beberapa university, mentor, venture capital, dan government entity juga seperti Bank Indonesia, OJK, Kominfo, dan lainnya. Next. Nah, tadi kan aku sempat mention tuh kalau di Plug and Play kita ada accelerator program untuk startup. Jadi selama ini accelerator program kita itu fokusnya masih general. Jadi nggak ada spesifik ke salah satu industri aja. Tapi mulai tahun 2021 ini program kita bakalan mulai dibuat untuk lebih ke spesifik industri tertentu. Seperti kita bakalan launch program fintech dan juga sustainability. Next-nya. Nah, jadi di bulan depan kita bakalan launch vertical program kita yang pertama, yaitu fintech program, di mana fintech program ini tujuannya adalah untuk membantu percepatan innovation di sektor financial services. Next. Untuk programnya sendiri, itu biasanya kurang lebih sekitar 3 bulan, di mana fokus dari program itu adalah untuk membantu startup lebih ke dari sisi business development-nya. Next. Dan untuk objektif atau goal dari program itu sendiri adalah sebenarnya untuk launching the pilot project ataupun commercial collaboration antara corporation partner dan juga startup yang ada di program. Next. Mungkin beberapa benefit yang bisa kita offer ke startup yang ada di program itu, yang pertama itu program itu free. Jadi we don't take anything from startup side, jadi nggak bayar, dan juga kita nggak take any equity. Dan activity di program itu sendiri bakalan lebih heavy ke kayak one-on-one mentoring dengan mentor-mentornya Plug and Play, dan itu pun juga tergantung dari kebutuhan tiap startupnya. Dan yang terakhir kita juga bakal provide deal session untuk startup yang ada di program. Nah, next. Mungkin di next slide aku bakalan explain a bit more about the deal session. Jadi kalau di deal session ini adalah sesi di mana startup yang ada di program kita bantu untuk having to facilitate one-on-one meeting dengan partner-partnernya Plug and Play. Tujuannya adalah untuk discuss collaboration, bisa untuk commercialization juga, ataupun untuk potential investment. Next. Dan di akhir program itu sendiri kita bakalan ada expo day, di mana di situ startup-startupnya bakalan startup yang udah go through our program bakalan showcase solusi-solusi mereka ke audiens yang mostly corporation, ada juga dari VC, media, government, dan juga startup community. Next. Mungkin ini sedikit overview tentang fintech program yang aku tadi sempat mention yang sekarang kita lagi running. Jadi kita onboard 7 startup di mana stage mereka itu ranging dari masih ada yang seed stage sampai juga udah ada yang series B juga. Nah, jadi untuk program yang pertama ini official partner kita tuh ada dari Astra Group, and then Bank Aladdin, dan juga dari Bank BNI. Kita juga work closely with regulator kayak BI OJK,
dan juga fintech community seperti Aludi. Nah, untuk di program itu sendiri kan kita tadi provide mentor kan. Jadi di tiap batch itu mentornya bakal beda-beda dan tiap mentor itu punya expertise-nya yang berbeda-beda. Ada yang beberapa dari eksekutif fintech player seperti dari CTO-nya Dana, COO-nya Peluang, ada juga beberapa dari visi untuk lebih ngomongin fundraising dan juga beberapa dari teknologi company kayak Microsoft dan juga Google. Mungkin sekian dulu sih introduction mengenai GK Plug and Play Indonesia. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang PNP, bisa follow sosial media kita di LinkedIn, Instagram, Facebook, dan juga bisa kunjungi langsung di website kita di gkplugandplay.com. I think that's all. Sekian dulu dari saya. Thank you. Oke, makasih atas pemaparan materinya dari Plug and Play. Kalau gitu kita lanjut aja ke pemaparan materi yang berikutnya oleh Bu Afi. Bu Afi, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan pagi ke Gondang Dia, melihat masinis mengendarai kereta. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta di acara webinar kita saling bertukar cerita. Ya, baik. Mungkin itu sapaan pertama saya untuk rekan-rekan yang hadir di webinar kali ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Afiatin Dewi, biasa disapa Afi. Saya bergabung di Aludi dengan tujuan ingin bersama-sama membangun ekosistem yang tentunya insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan Bapak dan Ibu semuanya bisa membangun atau berperan serta dalam meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya untuk para UMKM. Tidak panjang lebar pembukanya, mungkin bisa Mas Erse untuk menampilkan slide tentang apa itu Aludi, ya, ada apa di dalamnya, siapa saja anggotanya. Boleh, silahkan Mas Erse. Sebentar ya, Bu. Baik. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aludi. Apa sih Aludi gitu ya? Aludi, kami hadir di Indonesia ini bukan baru gitu ya, tapi bukan juga sudah dalam jangka waktu yang lama. Tapi mudah-mudahan kami tetap eksis dalam jangka waktu yang lama bersama-sama dengan dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Aludi adalah Asosiasi Layanan Urun Dana di Indonesia. Apa sih urun dana itu? Ya, selanjutnya Mas Ersa. Next. Ya, Aludi namanya singkat mungkin Asosiasi Layanan Urun Dana. Urun dana itu seperti bergotong royong ya, mengumpulkan dana bersama-sama bagi UMKM yang memang membutuhkan pendanaan seperti itu. Dan Aludi ini dibentuk dan didirikan pada bulan Juli tahun 2020 dan resmi mendapat pengesahan dan pengakuan dari Kemenhukam pada tanggal 2 November 2020 dengan nomor HU garis strip 03/9634.AH.01.07 tahun 2020. Jadi usianya hampir 1 tahun. Ya, selanjutnya Aludi ini kami jadi Aludi di sini mempunyai peran seperti mediator ya antara investor, kemudian penyelenggara dan penerbit. Jadi biasanya kalau misalkan rekan-rekan mungkin ada yang awam, apa sih penyelenggara itu ya? Penyelenggara itu adalah anggota dari Aludi di mana penyelenggara inilah yang akan menghimpun para investor, menghimpun dana para investor untuk kemudian disalurkan kepada penerbit. Nah, penerbit inilah UMKM. Jadi UMKM itu istilahnya penerbit. Jadi kami
Aludi ini sebagai mediasi antara mereka, gitu. Jadi bisa dikatakan juga sebagai panjang tangannya OJK. Jadi layaknya mediator saja seperti itu. Dan alhamdulillah sampai total penggunanya dengan proyeksi sampai dengan akhir Desember 2021 nanti sudah ada 446.717 member yang sudah mendaftar, ya. Dan bagaimana, apakah akan diterima semuanya? Itu semuanya melalui proses seleksi, ya. Jadi mudah-mudahan kalau memang UMKM-nya bisa berkembang dengan baik, gitu ya, UMKM-nya bisa naik kelas, gitu, UMKM-nya sudah modern, insya Allah akan semakin banyak member-member kami. Kemudian total penerbit, ada sebanyak 175 penerbit, ya, yang sudah bergabung bersama kami. Dan harapan kami adalah pada akhir Desember 2021 nanti akan bertambah izinnya, akan semakin banyak, ya. Jadi member-member kami, penerbit-penerbit kami akan semakin banyak mendapatkan izin, yang mendapatkan izin dan layak, gitu ya. Maka insya Allah bisa menjadi 500 UMKM yang kami targetkan siap melakukan penawaran di publik, ya. Jadi siap untuk didanai seperti itu, ya. Jadi makanya Bapak Ibu yang memiliki UMKM, memiliki usaha yang kira-kira memang ingin naik kelas, gitu ya, ingin go internasional, bukan hanya dikenal di Indonesia saja, tapi bisa di mancanegara, monggo diperbaiki usahanya, gitu ya, dengan banyak mengikuti acara-acara seperti ini. Jadi nanti, oh iya, saya bisa nih kalau mau pendanaan, saya kurang dana, boleh ya saya mengajukan proposal. Siapa tahu nanti ada member, ada penyelenggara dari Aludi yang berkenan atau investornya berkenan, seperti itu. Kemudian total pendanaan. Untuk total pendanaan sampai dengan periode Desember 2021 sudah dana yang berhasil dihimpun oleh kami sebesar 352,56 miliar, ya, dan targetnya memang sampai dengan 500 miliar. Besar harapan kami, doa dan dukungan dari Bapak Ibu, mudah-mudahan sampai pada angka yang kami targetkan. Terus bagaimana dengan 1 tahun ke depan? Tentunya 1 tahun ke depan kami juga ingin menambah dan terus menambah semakin banyak semakin banyak investor yang mau membantu para UMKM atau UKM, ya, semakin bekerja bersama-sama, tentunya juga akan menambah menyemarakkan industri, ya, sekuritas crowdfunding ini. Jadi potensi marketnya seperti apa sih tahun 2022 tahun depan, ya, insya Allah sudah mulai lebih membernya sudah lebih dari 500 yang dapat bergabung, kemudian UMKM-nya yang bisa bergabung dengan kami, yang bisa bekerja sama dengan kami, yang bisa didanai oleh para investor dan penyelenggara kami bisa sampai dengan 750 UKM, seperti itu. Syukur-syukur nanti UMKM-nya bisa menjadi investor, akhirnya selalu seperti itu dalam lingkaran yang baik. Kemudian proyeksi pendanaannya kami ingin bahwa mudah-mudahan tercapai sampai dengan angka 1 triliun rupiah. Ya, itu itu adalah harapan kami melalui angka-angka jumlah baik pendanaan maupun jumlah anggota. Selanjutnya Mas Erse, boleh? Ya, seperti tadi yang sudah saya kemukakan di awal bahwa kami ini adalah sebagai mediator, ya, sebagai mediator antara penerbit. Tadi itu pemodal, ya, bahwa pemodal itu apa sih, pengennya apa sih, gitu ya, ingin mendapatkan hasil hasil yang baik untuk investasi. Jadi uangnya diputar, gitu ya, kemudian dapat membantu, ya, kemudian tapi ada masalahnya nih, ya. Masalahnya juga ada, pemodal ini juga memiliki masalah. Salah satunya adalah kurang akses. Mereka kurang tahu nih, kira-kira saya mau invest di mana ya? Saya belum tahu nih, gitu kan. Takutnya kalau sama orang lain tidak ada wadah yang mengelolanya, nggak yakin nih investornya. Aduh, jangan-jangan saya nanti investasinya bodong seperti itu. Aduh, nanti jangan-jangan uangnya dibawa kabur seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah ada lembaganya, insya Allah Aludi juga amanah akan menjembatani
investor ini untuk bisa menyalurkan dananya ke penerbit. Nah, yang di tengah-tengah adalah penyelenggara atau platformnya. Platform online di mana investor dapat terhubung dengan penerbit dan mengeksplorasi investasinya, mengeksplorasi dananya. Ya, nanti investor itu akan mendapatkan yang namanya dividen dari masing-masing usaha, masing-masing modal yang disalurkan untuk masing-masing usahanya. Nah, penerbit ini UMKM-nya, ya, yang mengelola dananya, istilahnya. Tujuannya apa sih penerbit ini? Ya, tujuannya adalah ini mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan bisnisnya. Karena mereka ini kurang modal seperti itu ya, bukan hanya modal uang mungkin ya, tapi mungkin juga ada modal lainnya seperti mungkin pengetahuannya, proses produksi dan lain-lainnya. Tetapi yang paling penting adalah mungkin pada dasarnya mereka adalah kurang modal secara finansial. Nah, problemnya apa masalahnya? Ya sama ya, kurang akses ke sektor keuangan. Mereka juga nggak tahu nih penerbit harus cari dana kemana ya. Masa nggak mungkin di zaman sekarang ini mungkin ayo dong pendanaan gitu ya, saya punya usaha, mau nggak seperti itu? Saya butuh uang nih gitu, tapi kan tidak ada legalitasnya, tidak ada underlying-nya, tidak ada perjanjiannya hitam di atas putih, tidak ada aturan-aturan yang memang bisa meyakinkan siapa? Meyakinkan ketiga-tiganya bahwa memang si investor yakin ya, tidak ketar-ketir gitu ya, tidak ketakutan bahwa uangnya akan dibawa lari sama penerbitnya. Penerbit juga sama seperti itu, bahwa penerbit itu juga yakin bahwa ada investor yang mau bantu dia. Nah, dan apa nih bagaimana sikapnya penerbit ini? Oh ya, berarti dia harus amanah yang pertama. Dia harus amanah, dia harus benar-benar melakukan usahanya supaya bisa memberikan bagi hasil dengan orang yang sudah memberikan dananya. Jadi bagi hasil ya, sama-sama. Oh ya, saya mengelola uang, Anda memberikan uangnya, saya yang mengelola. Nanti begitu untung kita bagi sama-sama. Dan semua itu ada hitam di atas putihnya, ya. Jadi jelas. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya, Mas Erse, boleh. Di Aludi ini, alhamdulillah sudah banyak ya anggotanya, dan kami ada yang konvensional, ada yang syariah, dan juga ada yang konvensional tapi hybrid ya, istilahnya hybrid, jadi konvensional tapi menerbitkan sukuk. Dan dari semuanya itu kami sudah ada 7 platform yang sudah mendapatkan izin dari OJK ya, seperti Bizer, Santara, Kuatdana gitu ya, Fundek, kemudian Eksaham seperti itu. Dan yang terakhir adalah Syafiq. Syafiq ini adalah penyelenggara ya yang murni syariah. Jadi semua ketetapannya berdasarkan dengan aturan-aturan syariah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berniat atau berminat ingin, oh bisa ya, bisa boleh, gitu ya, ada dan memang didukung oleh lembaga, didukung oleh OJK, kemudian oleh MUI juga didukung. Jadi silahkan monggo bagi yang berminat nanti boleh bergabung ya dengan kami. Atau mungkin ada yang mau investor, yang ada yang mau invest juga nggak apa-apa, silahkan ya. Atau mungkin mau menjadi UMKM-nya ya, mungkin ada usaha yang ingin mencoba-coba gitu cari pendanaan seperti itu ya. Jadi ini ada banyak. Tadi bisa dilihat mungkin ada dana ada Syirkah, Urun RI, Syafiq, Vestoras, Eksaham, Amira, Ternak Bisnis seperti itu ya, Ulusne, Pramdana, Urun Dana seperti itu, Pakar Modal, Visiku dan sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya Mas Erse. Ya, nah ini bagaimana proses bisnisnya? Bagaimana sih Bapak Ibu jika saya mau pendanaan melalui SCF? Ya. Bapak Ibu akan mengajukan pendanaan dan analisis bisnis. Jadi Bapak Ibu seperti membuat proposal ya, ada nih ya, dan memang UMKM-nya berbentuknya PT, jadi harus berbadan hukum ya Bapak Ibu ya, PT, CV, firma, NC gitu ya, koperasi seperti itu. Jadi memang harus berbadan hukum. Jadi diajukan dulu pendanaannya dan dianalisis. Ya,
kemudian setelah itu ada kampanye pendanaan bisnis, dan terakhir adalah fasilitas pelayanan setelah dananya terpenuhi. Jadi Ibu mengajukan dulu semacam proposal gitu ya. Kalau memang oke, nanti akan dikampanyekan gitu ya. Nanti di proses selanjutnya mungkin ada Mas, biar lebih jelas lagi Mas Erse. Next slide. Nah ini detail proses bisnisnya. Jadi penerbit tadi ya UMKM-nya akan menyelenggarakan due diligence atas bisnis yang dikelolanya. Gitu ya, memberikan proposal bisnis, dan ketika UMKM ini melakukan due diligence ini, maka ada review kesesuaian berdasarkan SOP yang telah memperoleh opini DPS ya. Jadi harus direview kira-kira layak atau tidak, terus kemudian risikonya seperti apa, terus pengembangannya nanti akan seperti apa ya, strateginya seperti apa. Jadi laporan keuangannya seperti apa? Apakah memang usaha ini akan berkembang dengan baik, akan maju seperti itu, dan kemudian membuat proposal bisnisnya, offering ke masyarakat ya, di-share, akhirnya ada penghimpunan dana, kemudian ada nanti setelah itu membuat rekening escrow ya, rekening escrow untuk apa? Untuk mendapatkan sebagai rekening penampungan ya, sebagai rekening penampungan untuk kalau misalkan nanti dana yang masuk dan bagi hasil yang akan diberikan kepada investor seperti itu. Dan penerbit ini akan mengelola bisnisnya, di mana bisnis yang dikelola ini akan menghasilkan laba ya, dan akan dibagi hasilkan kepada investor melalui apa? Melalui rekening melalui escrow account. Jadi kira-kira seperti itu ya Bu, Bapak Ibu ya, alurnya. Mudah-mudahan cukup jelas seperti itu, tidak terlalu sulit gitu ya, karena memang dia arahnya tidak terlalu banyak ya, hanya satu arah, hanya dua arah gitu ya, saling menguntungkan. Ini adalah tambahan penerbitan efek bersifat ekuitas ya. Apa bedanya sih ekuitas dengan sekuritas seperti itu ya, mungkin yang bertanya-tanya. Kalau ekuitas itu harus berbentuk PT, tetapi kalau sekuritas itu boleh selain PT ya, jadi lebih luas lagi, boleh firma, boleh CV seperti yang tadi saya sebutkan, boleh MF gitu ya, boleh koperasi boleh. Dan ini adalah pengajuan calon penerbit, penyampaian dokumen seperti yang tadi, kemudian dokumennya akan ditelaah ya oleh si penyelenggara sesuai dengan SOP yang dibuat gitu ya. Kemudian juga kami membantu, pihak Aludi juga membantu untuk menelaah SOP-nya membuat seperti semacam SOP-nya biar seragam gitu ya, biar seragam, aturannya seragam, tidak dan bersifat objektif tentunya gitu. Kemudian persetujuan penawaran efek oleh penyelenggara dan penandatanganan perjanjian LUD, layanan umum dana. Terus kemudian pemuatan keterbukaan informasi dan dokumen penerbit dalam situs web penyelenggara. Jadi nanti usaha bapak-bapak akan di-share nih ya, dipublikasikan. Wah, ini ada UMKM nih, UMKM misalkan Kebab Baba Rafi misalkan ya. Kebab Baba Rafi ini mau buka cabang loh, mau ekspansi, butuh dananya misalkan kalau kami itu pendanaannya maksimal 10 miliar maksimal, minimal 500 juta. Jadi butuhnya misalkan 500 juta. Nanti dilihat nih sama investor ya. Investor, oh iya saya mau seperti itu. Dan masa penawarannya akan dimulai maksimal 45 hari sampai dengan masa penawaran berakhir. Ya, jadi kalau misalkan sampai dengan masa hari terakhir masa penawaran itu dananya tidak terpenuhi, maka dianggap tidak berhasil seperti itu. Ya. Dan kemudian ada penyerahan sejumlah efek ke penyelenggara, ya, terus pengajuan perubahan anggaran dasar, penandatanganan perjanjian pendaftaran efek karena tadi sudah Bapak Ibu penerbitnya sudah masuk ke sekuritas crowdfunding, terus kemudian diterima dan disetujui dulu ya Bu oleh Kumham, oleh KSEI, kemudian penyerahan dana ke penerbit dan distribusi efek ke pemodal. Jadi seperti itu alurnya. Ya, ini jelas ya Bu ya. Itu yang warna merah itu adalah bagian dari penerbitnya, hal-hal yang harus dilakukan oleh penerbit. Kemudian yang bagian biru adalah penyelenggaranya. Ya. Next.
Nah, ini tadi ya pengajuan pendanaan dan analisis. Seperti apa? Profil perusahaan. Ya, profil perusahaannya dan pemegang saham. Terus kemudian legalitas badan usaha. Bapak Ibu sudah mengetahui ya, ada akte, kemudian SIUP, TDP, NPWP, KTP ya, KTP pemilik dan sebagainya. Kemudian rekening koran, perencanaan bisnis, kebutuhan dana dan valuasi perusahaan. Jadi semuanya harus ini dengan baik seperti itu. Selanjutnya, next. Ya, selanjutnya adalah bisnis kriteria untuk funding ya. Ini ada kemitraan, terus kemudian bisnisnya harus berjalan minimal 2 tahun, memiliki setidaknya 3 cabang, kemudian membutuhkan pendanaan usaha setidaknya minimal 500 juta dan maksimal 10 miliar, rata historical dividend yield-nya 15-35% per tahun, memiliki total omset bisnis minimal 500 juta sampai dengan 1 miliar. Dan ini adalah syarat-syarat untuk menjadi pemodal. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjadi investor, penghasilannya kurang dari 500 juta per tahun. Terus kemudian penghasilannya lebih dari 500 juta. Baik, mungkin sekian dari saya perkenalan tentang Aludi. Ya, apa itu Aludi? Seperti itu ya. Bagaimana kami di dalamnya. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya akan ada sedikit video tentang penerbit ya UMKM yang menjadi anggota dari salah satu penyelenggara kami. Silahkan Mas Erto, boleh ditampilkan. Ditampilkan, boleh videonya. Sebentar, suaranya tadi belum ada ya? Iya, belum. Oke, maaf, saya ulang ya. Kemudian menyiapkan promosi yang kita buat promosi tiap pekanan sehingga akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Kemudian dari pelayanan pun kami terus tingkatkan dan dalam program ke depan akan kami susun program yang lebih maksimal lagi. Bisar Syariah, di mana Bisar Syariah bisa menjadi salah satu jalur untuk kita mengembangkan bisnis tanpa harus bingung terkait permodalan. Dari bisnis Bisar Syariah tersebut muncul ide untuk kami mengembangkan, memberikan kedepannya memberikan kesempatan, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada investor untuk bergabung dengan kami, membangun usaha yang islami dan insya Allah bisa menjadi wasilah jariah, amal jariah buat investor apabila usaha ini dikembangkan dengan baik, dengan dasar islami, bisa menjadi jariah amal investor semua. Pada Bisarian semua, silahkan kami buka kesempatan untuk menjadi bagian dari kami, bagian dari pengembangan usaha bisnis grosir dan retail salsa, menjadi bagian dari pengembangan ekonomi secara islami dan menjadi bagian dari Bisar Syariah dalam mengembangkan bisnis-bisnis secara syariah tanpa riba, tanpa gharar. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salsa, belanja hemat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah tetap di sini. Mohon kembali ke ruangan utama. Buah Kecapi Asli Betawi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Afi atas pemaparan materinya. Ya, baik. Untuk para peserta, dimohon untuk kembali ke main room ya.
Terima kasih semua ya. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan dari Bapak Suwandiso selaku CEO dan co-founder dari Mekari. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Suwandiso, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mas Devin. Halo, selamat siang semua rekan-rekan di event Aludi ini. Perkenalkan, nama saya Suwandi. Saat ini saya adalah CEO dan co-founder dari Mekari. Saya ingin coba memperkenalkan bagaimana solusi dari Mekari bisa membantu bisnis modern di Indonesia. Devin, untuk cek aja, suara oke? Suara oke, Pak Suwandi. Oke, saya share screen ya berarti ya? Ya, silakan Bapak. Oke, iya. Sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Iya. Nanti kalau rekan-rekan ada pertanyaan tentang Mekari dan tentang produk-produk Mekari, silakan langsung sampaikan di kolom chat juga ya. Jadi saya akan mulai presentasi saya dengan satu statement dari Satya Nadella, CEO dari Microsoft. Jadi sekitar tahun lalu, kira-kira pertengahan tahun lalu ya. Jadi Satya Nadella memberikan satu quote yang menarik. Katanya di dunia ini digital transformation yang seharusnya berjalan 2 tahun ke depan, ternyata karena adanya pandemi COVID itu diakselerasi. Jadi yang harusnya 2 tahun itu terjadi dalam 2 bulan saja. Dan ini juga sama sih terjadi di Indonesia juga. Kita bisa melihat bagaimana bisnis-bisnis yang selama ini mengandalkan offline, itu mereka pasti lebih kesulitan dibandingkan mereka yang sudah mencoba untuk memanfaatkan channel-channel online, seperti misalnya bagaimana memanfaatkan e-commerce, bagaimana caranya bisa menerima order secara online, bagaimana website-nya itu bisa berkomunikasi dengan customer dan kemudian menyampaikan order, memanfaatkan sosial media. Jadi semua proses yang selama ini mungkin di Indonesia orang akan membayangkan bahwa oh, ini akan terjadi dalam 2 tahun ke depan. Ternyata SMB, UKM di Indonesia yang geraknya cepat, mereka langsung mencoba memikirkan gimana sih caranya saya bisa memanfaatkan teknologi agar bisnis saya bisa survive. Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat tentunya. Nah, di bidang usaha yang lain, di perusahaan-perusahaan yang skalanya lebih besar, itu juga sama. Semua orang memikirkan gimana caranya saya bisa bekerja dengan efektif secara remote, bagaimana rekan-rekan saya yang selama ini di kantor sekarang jadi tidak bisa ke kantor, yang selama ini kerjanya barengan sekarang kerjanya dari rumah, bagaimana caranya bisa deliver services ataupun mengerjakan bisnis proses yang ada. Jadi selama pandemi ini semua proses transformasi digital itu seperti terakselerasi. Saya rasa di teman-teman juga ngerasain ya di tempat usaha sendiri ataupun di perusahaannya tempat bekerja. Nah, di Indonesia kita melihat bahwa kalau di UKM ataupun perusahaan-perusahaan secara umum lah ya, ada beberapa problem yang selama ini selalu kita temukan dan ini yang jadi area yang kita coba solve. Yang pertama adalah soal productivity dari employee. Jadi kita banyak menemukan case bagaimana output ataupun productivity dari mereka yang bekerja di perusahaan yang lebih kecil itu atau perusahaan yang lebih konvensional itu jauh di bawah mereka yang bekerja di perusahaan besar apalagi yang sudah modern. Jadi ada data ternyata rekan-rekan sekalian dari OECD ya. Jadi dari research-nya OECD 2 tahun yang lalu seorang Indonesia, jadi seorang karyawan yang bekerja di UKM di Indonesia, kalau dia bekerja di perusahaan kecil, ternyata output-nya itu 1/6 dari mereka yang bekerja di perusahaan besar. Jadi 1/6-nya. Jadi saya perlu menghasilkan output ini, kalau di perusahaan besar saya perlu 1 orang, di perusahaan kecil saya perlu 6 orang. Itu ada satu isu dengan productivity. Kemudian ada juga pasti isu dengan bagaimana saya bisa mempertahankan orang-orang yang masuk ke tempat saya, misalnya usaha kecil, masuk ke tempat saya belajar, setelah dia mengerti, dia malah pindah ke company yang lebih besar, sehingga saya harus memulai lagi dari nol. Itu problem yang dihadapi UKM di Indonesia juga. Problem lain yang sepertinya cukup klise dan diketahui semua orang, itu soal akses ke permodalan. Mungkin di event seperti inilah ya, menjembatani hal seperti itu juga. Jadi, akses ke efficient financial solution. Nah, kalau kita lihat dari semua tema yang ada ya rekan-rekan ya, dari 3 area tersebut, sepertinya ada yang
mute. Ada suara lain. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi yang jadi problem sebenarnya itu adalah bukannya semangat entrepreneur di bisnis di Indonesia yang lebih sedikit atau lebih rendah ya, tapi problem utamanya sebenarnya adalah kita tidak punya know-how, jadi tidak punya pengetahuannya, dan tidak punya tools-nya untuk bisa menjalankan bisnisnya menjalankan bisnis kita secara efisien. Jadi itu problem yang kita lihat. Itu mau sebelum pandemi, mau selama pandemi, isunya lebih ke sana. Lack of know-how sama lack of atau kurangnya tools yang membantu agar bisa efisien tersebut. Nah, disinilah Mekari ingin coba berperan, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita bisa bantu solve productivity-nya, bagaimana retain orang-orang bagusnya, gimana bisnisnya bisa grow dengan punya akses ke financial solution. Punya akses ke financial solution kan banyak syarat. Salah satunya adalah bagaimana saya punya laporan yang baik, bagaimana saya punya financial statement yang dimengerti semua orang yang sesuai dengan standar akuntansi misalnya. Nah, itu contoh yang kita coba solve. Nah, problem ini sebenarnya sudah di-solve cukup lama, rekan-rekan. Jadi ini bukan hal baru, bukan tiba-tiba orang terpikir, oh kalau begitu semua perusahaan harus punya sistem untuk mengetahui apa yang terjadi di tempatnya. Harus punya sistem untuk mengetahui bagaimana sih situasi keuangan dia saat itu. Jadi ini bukan hal baru kan, tapi yang jadi problem adalah jenis solusinya. Jadi kalau saya ingin solve masalah saya, untuk solve masalah saya secara lengkap, secara bagus, saya perlu world class software. Saya perlu solusi yang modern, yang canggih, ya kan? Tapi kalau kita lihat di kuadrannya, itu yang terjadi adalah cost to implement-nya jadi mahal. Jadi kalau saya mau solusi yang bagus banget, itu biasanya itu cost to implement-nya tinggi. Makanya dia ada di kuadran yang paling atas. Tapi kalau gitu saya coba cara lain deh. Gimana caranya saya bisa solve problem saya, tapi cost-nya itu rendah. Cost to implement-nya, cost untuk ngajarin orang, cost untuk punya sistemnya, gimana caranya bisa punya rendah? Yaitu saya pakai spreadsheets. Jadi mungkin teman-teman familiar lah ya, kita mau pembukuan, mau misalnya mencatat transaksi, atau misalnya saya mau tahu perhitungan gaji PPh 21, yang saya lakukan adalah saya pakai spreadsheet atau format seperti brand seperti Microsoft Excel, atau saya pakai Google Drive, pakai Google Sheets, macam-macam bisa dilakukan. Tapi apakah itu solve my problems, solve masalah kita? Ya, tidak menyeluruh. Menyelesaikan sebagian masalah kita. Setidaknya ada basicnya. Dan baiknya adalah cost to implement-nya rendah. Nah, dari dulu format seperti ini yang berjalan, rekan-rekan. Jadi mau solusinya lebih murah, biasanya tidak solve semua problem. Mau yang solve semua problem, biasanya cost to implement-nya itu mahal. Nah, makanya tidak ada yang bisa bikin yang bagaimana kalau saya mau world class software yang bagus, tapi cost to implement-nya mahal. Jadi saya mau ada di kuadran kanan bawah. Atau mungkin sebaliknya, tentu orang nggak ada yang mau dong. Cost to implement-nya tinggi, solve my problem sedikit. Yang di kiri atas itu otomatis masalahnya adalah nggak ada yang mau beli. Tapi masalah yang di sebelah kanan bawah adalah tidak ada yang bisa offer seperti itu. Sampai beberapa tahun terakhir. Ya, jadi beberapa tahun terakhir itu apa yang Mekari coba lakukan adalah bagaimana bisa solve masalah dengan biaya yang lebih rendah, terutama di area-area tersebut yang selama ini tidak bisa dilakukan karena yang tadi sempat saya ceritakan biayanya itu mahal. Kenapa biaya itu mahal? Jadi kalau saya ingin punya sistem yang bagus, biasanya saya perlu misalnya beli license dari software yang sudah punya nama besar. Saya perlu infrastruktur seperti server yang bagus. Saya perlu train karyawan saya biar mudah, biar bisa menggunakan software tersebut. Jadi cost-nya itu jadi mahal. Tapi sekarang berubah setelah ada yang namanya cloud atau cloud computing ataupun cloud technology. Nah, mulai dibukakan pintu sehingga saya bisa solve problem tapi dengan biaya yang lebih rendah dengan teknologi cloud atau yang kita sekarang sebut di Mekari dan di industrinya kita sebut sebagai software as a service. Jadi teman-teman bukan lagi beli license-nya software atau ERP atau aplikasi apa, tapi yang perlu teman-teman lakukan di sini di bisnisnya itu adalah berlangganan software. Jadi saya membayar selama saya memerlukan software tersebut. Dan karena metodenya cloud, itu saya tidak perlu server. Jadi yang teman-teman perlukan itu cukup browser dan internet.
tidak perlu lagi ada server yang membuat software jadi mahal seperti praktek pada beberapa tahun lalu. Itu kira-kira, saya lanjutkan lagi. Dan menurut beberapa riset, termasuk terakhir dari Deloitte, itu kalau misalnya kita lihat di global enterprise, itu pasti pilihan utamanya adalah cloud. Dan 90% mereka akan menggunakan cloud. Jadi beralih dari format install di komputer, beralih dari format saya punya server yang menghandle aplikasi-aplikasi tersebut. Ini terjadi global, tapi di smaller business lah ya, tidak hanya itu di usaha yang kecil banget, tapi yang tidak di level enterprise pun sama. Mereka akan beralih ke teknologi cloud ini, karena selain lebih efisien, ini membantu di aksesibilitas, bisa diakses dari manapun, dan software-nya bisa diupdate tanpa perlu ada engineer yang ke kantor rekan-rekan untuk mengupdate software tersebut. Jadi software-nya kalau di Mekari, setiap minggu itu diupdate. Ada perbaruan-perbaruan dan update, either itu di security, features, kecepatan, itu dilakukan hampir setiap minggunya. Oke. Dan di Mekari, terkait dengan topik hari ini, bagaimana sih bisnis itu bisnis untuk bisa maju di era seperti sekarang? Itu kita lihat itu ada beberapa domain lah ya. Yang pertama itu soal, kalau kita lihat itu semua bisnis, itu yang pertama kan customer. Jadi gimana caranya saya bisa serve customer kita dengan customer masing-masing kita dengan baik. Itu pasti step 1. Step kedua dari apa yang mau dilakukan oleh semua bisnis ya teman-teman ya. Itu pasti adalah kalau saya sudah punya customer, saya mau serve mereka mau layani mereka dengan baik, kemudian saya mau ada tim yang handal yang bisa melanjutkan atau memperbesar scope atau scale yang saya handle. Jadi kalau dulu saya mungkin serve customer itu sendiri. Sekarang setelah saya bisa melayani customer saya sendiri, bertambah besar bisnisnya, saya mungkin mau ada 2-3 orang yang bisa membantu saya melakukan hal itu. Setelah itu saya ingin bisa sustainable. Sustainable itu artinya bisnisnya bisa berkelanjutan. Jangan sampai tiap 1 bulan saya harus mikirin apakah bisnis saya itu bakal survive 3 bulan lagi. Tentu itu bukan posisi yang diinginkan oleh pebisnis kan, atau pelaku bisnis. Kita maunya adalah bisnis kita bisa terus-menerus tumbuh dan berkesinambungan atau sustainable dan bisa generate profit atau values buat shareholder seperti rekan-rekan sekalian. Nah, jadi itu ada beberapa domainnya. Inilah area yang jadi fokus dari Mekari. Jadi yang kita lakukan selama ini adalah bagaimana membantu bisnis di Indonesia yang ingin punya akses yang ingin menggunakan teknologi untuk memperbesar bisnisnya. Jadi ini macam-macam. Jadi produk di Mekari kebetulan ada beberapa, ya at least ada 7-8 produk lah ya dengan merek beberapa merek. Tujuannya sebenarnya untuk mempermudah user kita. Jadi misalnya contoh nih, teman-teman punya usaha, punya bisnis. Misalnya menjual layanan konsultasi bisnis satu, atau misalnya teman-teman ternyata menjual aksesoris handphone misalnya. Nah, yang dilakukan adalah sekarang kan zamannya yang tadi sempat kita mulai di awal, zamannya orang mulai memanfaatkan channel-channel digital. Jadi karena situasi seperti sekarang, mungkin kalau kita buka toko sekarang, yang traffic-nya itu pasti lebih rendah dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu kan. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah traffic itu adanya di online. Traffic itu bisa dari website atau bisa dari sosial media. Itu bisa jadi toko modernnya Bapak Ibu. Jadi toko digitalnya kan di depan. Nah, setelah kita punya toko modern seperti sekarang, tentu kita ingin bisa mendapatkan customer. Kita pasang iklan dan sebagainya. Sekarang customer udah masuk ke websitenya. Apa yang kita mau lakukan? Apakah customer cuma lihat-lihat? Itu sama kayak kita ke toko atau ke restoran, orangnya cuma di depan toko kita lihat-lihat terus pergi lagi. Tentu kita tidak mau. Kita mau adalah menyediakan channel. Gimana caranya? Ya sama kalau di toko-toko. Tiba-tiba kan kita dipanggil nih. Boleh Pak, boleh Bu. Nah, sama aja. Jadi sekarang kita punya solusi seperti kontak yang menyediakan komunikasi WhatsApp di browser kita. Jadi pada saat di website kita. Jadi pada saat di browser ada pengunjung yang melihat ke produk kita atau ke jasa kita, kita bisa berkomunikasi dengan mereka via WhatsApp-nya mereka dengan menggunakan solusi seperti kontak. Sehingga itu menyelesaikan area pertama itu bagaimana saya bisa serve customer saya, calon customer saya. Setelah dia setuju menggunakan layanan kita ya, menggunakan jasa konsultasi bisnis kita atau membeli aksesoris kita, yang kita berikutnya adalah kita mau kirim tagihannya dong, mau kirim invoice.
Dan di sini software seperti Jurnal itu membantu teman-teman sekalian untuk collect informasi dan meng-create invoice, mengirimkannya ke customer. Kemudian yang bagusnya lagi di Jurnal adalah menagih customer tersebut. Jadi bukan cuma saya kirim tagihan, tapi saya bisa menyiapkan link sehingga dia bisa membayar. Sekarang kan orang udah mulai biasa nih, bayar pakai GoPay, bayar pakai credit card, dan di Jurnal itu memungkinkan. Jadi rekan-rekan atau Bapak Ibu tidak perlu lagi siapin channel pembayaran yang ribet-ribet. Cukup kirim invoice Jurnal, di sana sudah ada link untuk membantu si user membayar ke Bapak Ibu. Dan bukan cuma itu, kalau dia belum bayar, sistem akan secara otomatis menagih mereka. Jadi akan kirim email ke mereka, kirim notifikasi ke mereka, ada tagihan ke A, ke B yang belum lunas. Nah, itu bisa dilakukan otomatis. Sehingga membantu bisnis bisa lebih survive. Karena salah satu problem di small business adalah, dan dulu kita alami juga adalah, punya invoice, punya tagihan, account receivable, tapi saya lupa menagih. Either saya yang lupa, atau rekan saya di finance yang lupa menagih, atau collection-nya itu bermasalah. Nah, dengan adanya sistem yang terotomasi, seperti reminder dan sebagainya, bahkan kirim reminder yang via WhatsApp, harapannya adalah teman-teman bisa mudah mengkolek invoice atau pembayaran dari customer. Setelah itu berlanjut, misalnya saya kemudian sudah bisa melayani customer saya, tentu saya mau punya tim, saya mau mengelola tim. Nah, Talenta menyediakan solusi untuk mulai dari PPh 21, mengatur attendance atau apa istilahnya, clock in clock out. Jadi kan sekarang di era pandemi kan, kalau dulu kita pakai fingerprint, kita ke kantor, ada mesin absen atau check clock kayak zaman dulu, terus kemudian itu tanda bahwa saya hadir. Tapi kalau sekarang kan zamannya sudah berubah, nggak ada lagi mesin seperti itu, atau orang bekerja sebagian mix antara kerja di kantor atau WFH. Nah, Talenta menyediakan solusi untuk bisa mix itu. Jadi tetap misalnya hari Senin absen yang diakui adalah absen yang di kantor cabang A. Hari Selasa absen yang diakui bisa di kantor ataupun dari rumah dengan cara clock in dengan selfie bahwa dia di rumah. Itu bisa di set seperti itu. Handle lanjutnya ke misalnya gitu ya. Mungkin saya lanjut agak loncat sedikit. Setelah teman-teman punya sistem akuntansi yang baik, pembukuan yang baik, sudah punya sistem untuk mengelola karyawan dengan baik, teman-teman ingin mempermudah urusan pajak kalau ingin comply. Karena kalau kita mau bisnis kita berkesinambungan, pasti kan kita mikir untuk sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia dong. Nah, salah satunya adalah yang terkait dengan perpajakan. Nah, Klik Pajak membantu teman-teman untuk bagaimana saya bisa bayar pajak secara online dan bisa menghubungkan antara faktur dengan sistem akuntansi atau sistem invoicing misalnya. Nah, itu contoh beberapa solusi yang kita offer ke customer kita sehingga membantu mereka dalam beradaptasi atau mengadopsi teknologi sehingga bisnisnya bisa lebih tahan banting. Karena kita nggak tahu situasi seperti ini akan berapa lama, atau mungkin setelah ini ya amin-amin lah ya, ada lagi case-case atau situasi yang membuat kita harus berubah lagi. Mungkin sekarang udah mulai lebih enak, sudah mulai sebagian bisa ke kantor, sudah mau turun PPKM-nya, tingkat kedaruratannya, tapi segala sesuatu selalu bisa terjadi kan. Nah, lebih bagus kita bisa mengadopsi teknologi seawal mungkin dalam skop yang lebih kecil. Ini saya sekilas saja skop dari bisnisnya Mekari atau produk-produknya Mekari. Mungkin yang saya mau garis bawahi cuma di bagian API lah ya. Jadi jika teman-teman juga punya ERP atau punya sistem yang sudah berjalan di tempat masing-masing, termasuk nih aplikasi-aplikasi yang terkait dengan crowdfunding ataupun investasi bersama ini ya, API memungkinkan juga kita bisa mengirim laporan atau rekan-rekan sekalian bisa menerima laporan juga dari satu sistem dengan sistem lain. Itu yang kita offer ke customer kita juga. Ini gambaran mungkin lebih ke penjelasan dari produk-produknya. Nanti jika rekan-rekan memerlukannya, bisa ke website mekari.com atau saya bisa juga mengirimkan slide ini ke panitia jika diperlukan. Oke. Nah, saat ini kita membantu lebih dari 30.000 bisnis dan 300.000 user
untuk menggunakan software ataupun solusi yang tadi saya sampaikan. Ini beberapa nama company-company yang selama ini menggunakan produk-produk dari Mekari. Dan mungkin untuk sesi hari ini saya rasa akuntansi lebih relevan ya. Bagaimana dengan panitia? Mungkin dari Devin atau siapa ada input? Kalau dari kami kembalikan ke Pak Suwandi. Dari kami karena pembahasannya lebih ke general sih. Oh, Seperti general ya. general. Oke, jadi kalau gitu talenta masih masuk lah ya. Iya, Coba saya sekilas talenta. Oke. general Nah, secara digitalisasi ya, Pak. Iya, general ya. Ya, jadi sekarang kan tadi Devin juga bilang general secara digitalisasi. Nah, sekarang saya coba lihat, coba offer lah ya insight-insight atau tambahan informasi mengenai apa sih yang bisa disebut sebagai tren baru digitalisasi di bidang HR. Tadi saya sempat mention salah satunya misalnya contoh kalau dulu yang namanya absensi saya selalu ke kantor, tapi sekarang karena situasi dan karena teknologi memungkinkan saya untuk absen dari tempat yang lain. Terus kemudian di era digital seperti sekarang lagi, semua workflow itu kan kalau bisa kita digitalisasi. Jadi misalnya contoh, kalau yang saya maksud sebagai tidak digital, contohnya misalnya gini ya, sesederhana misalnya gini, Pak, Bu, hari ini saya mau overtime 2 jam, ya kan? Sehingga saya mau 2 jam ini nanti diperhitungkan ke perhitungan gaji saya dong, ya kan? Itu sesederhana itu. Tapi kalau misalnya saya nggak pakai digital, yang saya lakukan adalah saya pakai form pengajuan overtime. Nah, yang namanya form itu selalu ada kemungkinan untuk hilang, tercecer, ataupun kalkulasinya itu jadi bermasalah. Nah, digital di sini adalah pengajuan tersebut bisa dilakukan secara digital, misalnya menggunakan aplikasi. Kita cuma bilang, pengajuan, klik 2 jam. Nanti persetujuan approval atau persetujuannya ngikutin workflow-nya. Misalnya, kalau yang ngajuin adalah Budi, yang approve nanti adalah Ibu Linda. Dan selain Ibu Linda, nanti yang approve adalah Pak Devin. Nah, setelah itu terjadi, kemudian informasi ini akan masuk. Kalau udah sesuai flow, nanti informasi ini akan masuk ke payroll ataupun ke tim accounting untuk mereka menghitung overtime-nya misalnya. Nah, itu contoh implementasi dari digitalisasi. Ini yang sekarang jadi salah satu pintu masuk untuk mendigitalkan perusahaan atau bisnis kita. Jadi ini adalah software yang dipakai sehari-hari kan, attendance dan sebagainya. Jadi yang kita perhatikan ya di banyak bisnis ya, kalau mereka ingin membuat karyawannya itu lebih melek teknologi, itu ada banyak cara, tapi cara salah satu bisa training atau apapun. Tapi cara salah satunya adalah bagaimana membuat si karyawan itu memang ada di dalam sistem yang online tersebut. Ya kan? Itu step satunya kan. Jadi kita susah ngomong bahwa ayo semua karyawan kita harus go digital, harus masuk digitalisasi. Tapi kemudian yang terlibat hanya misalnya adalah function tertentu. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa melibatkan semua orang untuk terbiasa menggunakan software bisnis atau aplikasi bisnis, dan HR itu adalah software yang starting point lah ya, karena dengan HR semua orang terlibat, semua orang bisa mengadopsi teknologi walaupun dalam porsi yang step by step. Jadi porsi kecil dulu, misalnya lewat ke pengajuan cutinya ataupun lewat ke attendance-nya dulu. Itu contohnya. Ini salah satu solusi yang paling banyak dipakai di customer kita. Nah, kita membantu untuk mendigitalkan selain perhitungan pajak, itu juga soal shift, soal bagaimana saya bisa menghandle digital workplace. Nah, ini ada beberapa functionality yang ada di Talenta. Intinya sih semua yang berhubungan dengan HR lah ya. Berikutnya terkait dengan pembukuan atau accounting. Sekarang kan juga tren ya, di mana penjualan udah lewat channel-channel digital. Tapi kita banyak menemukan di perusahaan-perusahaan, di calon-calon customer kita, di mana accounting-nya itu masih serba manual. Jadi kalau misalnya kita masih melakukannya dengan manual, kemungkinan untuk salah, kemungkinan untuk duplikasi pekerjaan, kemungkinan tuh si A mencatat apa, si B mencatat apa lagi yang berulang, itu juga makin besar. Nah, jurnal sebagai software accounting online itu mencoba untuk menghilangkan error-error tersebut. Ada banyak cara, salah satunya itu adalah dengan integrasi. Jadi
integrasi di sini ya. Integrasi yang dilakukan di jurnal misalnya, kalau teman-teman ada transaksi menjual produk di Tokopedia atau menjual di Shopee, tapi pada samaan teman-teman juga punya toko online, toko offline-nya. Jadi menggunakan misalnya mesin kasir, POS gitu ya, seperti Quinos atau Moka. Nah, informasi-informasi tersebut dibandingkan dengan harus secara tidak efisien lah ya, di-type in oleh satu rekan kerja, satu staff, itu akhirnya selain banyak error, itu menghabiskan banyak waktu. Nah, jadi jurnal itu mencoba mengotomasi ini. Dengan adanya integrasi dengan rekanan-rekanan seperti ini, semua datanya itu akan masuk otomatis. Jadi misalnya contoh transaksi di Tokopedia akan masuk sebagai penjualan online, masuk ke sistem akuntansi kita. Kemudian transaksi yang ada di toko kita menggunakan POS, misalnya Pawn atau Raptor, itu juga akan masuk setiap harinya ke sistem accounting, sistem jurnal. Jadi otomatis kita bisa melakukan pembukuan dengan effort yang sangat minimal. Karena yang bikin repot pembukuan itu biasanya adalah menginput datanya. Nah, sekarang datanya terinput secara otomatis sehingga lebih jarang salah. Kemungkinan salahnya hampir tidak ada lah gitu, kecuali ada adjustment-nya. Nah, begitupun dengan integrasi-integrasi dengan bank. Jadi selama ini kan kalau misalnya teman-teman di tempat kerja yang masih menggunakan cara yang belum digital atau belum memaafkan teknologi, biasanya setiap hari atau setiap berapa hari sekali, itu selalu ada rekan nih yang mencetak transaksi yang ada di bank. Kemudian saya baru tahu, oh si A sudah bayar, oh si B belum bayar nih, oh si A bayar tapi sebagian. Kemudian saya mulai mengedit data di sistem pembukuan saya yang pakai spreadsheet atau Excel tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan software online, seperti di case ini jurnal ataupun software lainnya yang online, itu data dari bank itu masuk secara otomatis. Jadi data dari BCA, data dari Bank Mandiri, itu setiap harinya akan masuk. Dan dia akan notifikasi bahwa siapa yang sudah bayar, siapa yang belum. Itu satu. Atau dia akan notifikasi bahwa ini ada uang masuk atau uang keluar yang saya tidak tahu ini apa. Jadi jurnal punya sistem untuk rekonsiliasi. Tahu mana yang transaksi yang sudah ada, mana yang perlu di-create. Nah, itu contoh beberapa keuntungan menggunakan platform ataupun software digital seperti jurnal. Begitupun tadi kalau masuk ke kontak, yang trennya di bisnis itu adalah soal bagaimana saya bisa berinteraksi dengan customer saya secara online. Jadi kalau dulu saya berinteraksi itu di toko offline saya atau via telepon saya hubungi. Kalau sekarang trennya agak berubah. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berinteraksi dengan customer kita yang selalu mereka pakai itu adalah WhatsApp di Indonesia. Tiap negara bisa beda-beda ya, tapi di Indonesia bisa dibilang dari 141 yang ada di ruangan ini, saya cukup yakin di atas 90% sih menggunakan WhatsApp. Di atas 70% menggunakan WhatsApp setiap harinya nih, dugaan saya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu itu adalah channel utamanya customer kita, karena kan teman-teman juga di sini juga pasti adalah calon customer bagi orang lain. Nah, kalau kita tahu channelnya itu adalah WhatsApp, tentu kita ingin hadir di channel tersebut dong, ya kan? Nah, kontak itu menyediakan solusi agar kita bisa berkomunikasi atau punya engagement dengan customer kita via WhatsApp tersebut. Itu kira-kira gambaran dari kontak. Dan terakhir, terkait dengan produk Mekari, itu soal klip pajak yang membantu di e-filing, e-billing, ataupun e-payment dari tax secara online dan real time. Jadi kalau di sistem pajak kita kan ada macam-macam ya. Kita harus pakai sistem A, sistem B untuk e-faktur adalah sendiri. Nanti untuk e-billing nanti mungkin ada lagi sendiri. Untuk bayar nanti ada lagi cara sendiri, harus ke bank dan sebagainya. Nah, kalau dengan klik pajak itu bisa dilakukan hanya dari satu halaman, satu tempat, dan kemudian dia bisa dihubungkan dengan sistem akuntansi dan sistem PPh 21 atau payroll dari rekan-rekan sekalian. Itu kira-kira Devin dan panitia penjelasan dari saya tentang Mekari dan produk-produknya serta apa yang kita alami di bisnis dengan calon-calon customer kita atau customer kita selama ini. Terima kasih semua rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih Pak Suwandi. Apakah dari Pak Suwandi akan melakukan live demo mungkin Pak Suwandi terkait aplikasi-aplikasi?
Boleh, boleh. Baik, dipersilahkan Pak. Boleh. Untuk teman-teman sekalian, para peserta, kita sekarang mungkin akan melihat live demo dari Pak Suwandi ya, untuk mengoperate-nya seperti itu. Iya. Ya ini kebetulan aku demo lah ya, Devin dan rekan-rekan sekalian. Jadi angkanya masih kosong-kosong semua ya. Jadi ini kebetulan akun trial. Jadi rekan-rekan kalau perlu itu tinggal ke journal.id. Jadi tinggal ke journal.id. Ups, browser saya nggak bisa. journal.id dan kemudian bisa langsung coba gratis saja. Jadi kalau yang tadi saya sebut contoh kontak itu yang seperti ini, teman-teman sekalian. Jadi screen saya kelihatan ya, Devin. Jadi dari Lihat, sini, ya saya bisa nih langsung hubungi WhatsApp untuk bicara dengan tim jurnal atau tim Mekari, tim salesnya Mekari. Dengan hanya satu tombol ini dia akan mengaktifkan WhatsApp-nya kita. Dan kita sebagai sebagai yang di belakangnya. Jadi kita tim Mekari atau tim jurnalnya tahu, oh rekan kita menghubungi untuk apa. Dan dia datang dari halaman mana misalnya. Itu contohnya. Nah, kalau mau trial, nanti rekan-rekan langsung coba gratis aja di sini. Ada trial 2 minggu. Nah, di sini, jadi coba dulu sebelum punya komitmen untuk beli lah gitu ya. Nah, ini di sini yang bisa rekan-rekan lakukan itu basically semua yang berhubungan dengan accounting. Jadi biasanya kan kalau di accounting, yang paling basic itu adalah setup chart of account. Jadi strukturnya gimana? Struktur ini macam-macam. Jadi misalnya contoh, saya mau definisi dari inventory saya apa, bank account saya gimana. Itu kita bisa set di sini. Dan rekan-rekan juga bisa set mau bahasa apa. Jadi misalnya ini contoh kebetulan yang bahasa Inggris, tapi saya bisa ubah ini bahasanya jadi bahasa Indonesia. Oke. Terus kemudian di kas dan bank, ya ini kita bisa melihat situasi kas kita. Ini kebetulan akun demo jadi kosong semua. Jadi kita bisa lihat di cash balance saya ada berapa, terus kemudian berapa yang harus saya bayar 30 hari ke depan, berapa yang saya dijadwalkan untuk terima dalam 30 hari ke depan, receivable dan payables-nya. Terus dari sini, tadi saya sempat cerita bahwa saya bisa reconcile. Jadi either saya import bank statement dari bank BCA, Mandiri, atau bank apapun, atau saya lakukan sistem otomasi. Jadi kita bisa menggunakan di sini udah ada feature seperti add-ons di sini, yang saya bisa connect misalnya tadi dengan bank ya. Sorry. Oh ya, untuk bank itu terpisah. Sorry, saya lupa. Untuk bank nanti di sini. Ada settingnya di sini ya. Kalau saya harus create account baru dulu. Tapi kalau misalnya dengan teman-teman punya misalnya sales, saya mau create invoice, itu saya bisa lakukan di sini. Jadi misalnya saya ada customer baru, saya mau create sales, itu saya lakukan dari halaman ini. Tinggal create new sales. Nah, ini kebetulan trial. Saya bisa create sales, terus kemudian untuk purchase juga sama. Beli barang atau jual barang. Dan ujungnya kan sebenarnya kalau kita di perusahaan lah ya, yang kita mau lakukan adalah mau lihat report kan. Jadi di jurnal semua report itu sudah tersedia. Jadi saya mau ada profit and loss, mau ada cash flow, atau saya mau lihat balance sheet, mau lihat GL saya, itu semua tersedia di sini. Bahkan kalau misalnya teman-teman yang bisnisnya lebih ribet lah ya, lebih kompleks, misalnya ada inventory-nya banyak banget atau warehouse-nya juga macam-macam gitu ya. Di sini sudah ada report-nya tentang valuasi dari stok di gudang, tentang perpindahan ya, movement-nya, barang apa yang berpindah dari mana, itu saya bisa atur di sini. Atau kadang teman-teman juga pasti punya aset, misalnya mesin atau peralatan produksi apapun yang saya ada depresiasinya, itu saya bisa set di sini. Begitupun saya mau melihat penjualan per customer, penjualan per sales person saya, itu saya bisa lihat semuanya di sini. Jadi ada puluhan jenis report yang tersedia otomatis, yang hanya perlu rekan-rekan lakukan itu cuma mengisi data. Mengisi data itu seperti apa?
Ada penjualan, ya buat penjualannya di jurnal atau sync dengan jurnal. Ada pembelian, buat pembeliannya itu di invoice-nya di sini ataupun sync dengan sistem yang lain. Nah, dengan bisa menghubungkan ini semua, teman-teman bisa membuat report yang yang secara otomatis. Jadi report ini bisa digunakan misalnya untuk bagian dari prospektus bisnis gitu ya, untuk mengajukan pendanaan baru misalnya gitu ya. Atau misalnya sebagai laporan kepada pemegang saham ataupun mereka yang sudah ikut di crowdfunding. Tentu saya mau ingin memberikan report 3 bulanan atau per tahun, semuanya itu cukup lakukan dari sini dan ini sudah sesuai dengan PSAK, standar akuntansi ya yang kita kenal. Oke, itu untuk jurnal. Kalau untuk talenta akan sama seperti ini. Jadi ini yang kita sebut sebagai bagaimana membuat employee kita itu onboard ke digitalisasi. Ini adalah dashboard-nya seorang employee. Jadi kalau dia bekerja di perusahaan yang menggunakan talenta, ini tampilannya sih. Jadi dia akan lihat, oh ada pengumuman nih dari Ibu Cindy sebagai HR officer. Oh ini ada tim baru ya yang akan join di tim kita. Jadi dia bisa baca, oh siapa aja sih yang join. Terus kemudian ini pengumuman. Terus saya bisa melihat statistik. Jadi saya bisa melihat statistik misalnya insight gitu ya. Saya bisa melihat statistik seperti ini karyawan saya ada berapa sih headcount-nya. Oh ternyata headcount-nya ada 600-an per September. Ini jumlah employee di Mekari kebetulan ya. Ini karena akun saya. Jadi saya bisa lihat, oh ada total ada 600-an employee di Mekari. Ada 17 yang join bulan ini, ada 7 yang cabut dari company. Turnover rate saya itu 1,12%. Terus saya bisa melihat tim yang terbanyak itu ada di mana sih? Nah, kalau di Mekari kebetulan tim terbanyak itu ada di ini, engineering. Jadi seperempat dari tim kita itu ada di setengah dari tim kita itu ada di engineering, QA dan produk. Terus saya bisa lihat misalnya orang sudah kerja berapa lama sih? Oh, ternyata yang sudah kerja berapa lama ada berapa orang dan sebagainya. Apalagi ini salah satu yang features yang banyak yang suka juga itu soal attendance. Jadi ini yang employee yang tercatat untuk attendance. Nah, saya bisa lihat seberapa banyak sih yang hadirnya on time, seberapa banyak yang tidak hadir, siapa yang cutinya paling banyak, siapa yang cutinya sedikit, siapa yang selalu telat. Nah, saya bisa lihat nih misalnya, aduh, ini Arif, ini kenapa telat masuk terus ya? Dalam bulan September 10 kali telat. Nah, tentu saya sebagai manajemen bisa memanggil, Arif, ada apa ya? Mungkin ada kendala yang saya bisa bantu, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh gunanya insight. Kalau kita menggunakan manual, tentu kita kesulitan mengolah sebanyak ini data untuk menjadi informasi. Jadi di kebanyakan perusahaan yang non-digital, biasanya data banyak, ya kan, tersebar-sebar, informasinya nggak ada. Jadi saya nggak bisa mengolah data jadi informasi. Kalau saya tidak bisa mengolah data menjadi informasi, saya nggak bisa mengambil keputusan dong berdasarkan data, ya kan? Karena nggak ada informasi dan balik lagi datanya nggak terkelola. Ini contoh penggunaan aplikasi untuk HR. Dan saya bisa lihat juga sih solusi-solusi lainnya, misalnya cash advance-nya seperti apa, pinjaman karyawan seperti apa, atau saya mau melihat data karyawan secara masing-masing, saya juga bisa lihat di sini. Nah, itu contohnya. Itu sharing dari saya untuk aplikasinya, Devin. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk mengetahui apa sih cloud dan apa sih software akuntansi online itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Suwandi yang telah memberikan pemaparan. Mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan yaitu sesi tanya jawab yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini bisa tertuju kepada Pak Vincent selaku Wakil Ketua Umum Aludi untuk crowdfunding dan juga pertanyaan bisa tertuju kepada Pak Suwandi mengenai digitalisasi perusahaan seperti itu ya. Lalu ada beberapa pertanyaan, mungkin saya tanyakan saja. Yang pertama dari Pak Heri Budiman. Pak Heri Budiman bertanya untuk Aludi ya, yaitu untuk Pak Hendrik Vincent. Kepada Pak Hendrik Vincent boleh open cam dulu mungkin. Yang pertama adalah apakah sebagai general supplier atau distributor / trader bisa bekerja sama untuk mengajukan pendanaan seperti itu? Bagaimana jawabannya dari Pak Vincent? Oke, ya sebenarnya untuk sebagai supplier pun bisa Pak. Jadi nanti bentuknya apakah
dari Bapak ingin mengajukan pendanaan dengan sharing kepemilikan saham, misalkan Bapak udah ada supply, pengalaman supply ke berbagai brand juga, franchise misalnya ya, ke berbagai partner. Nah, itu kita akan cek data historicalnya Pak biasanya, historical kontrak-kontrak Bapak dan selama ini seperti apa. Nah, itu bisa jadikan landasan termasuk tadi data-data laporan keuangan, legalitas segala macam itu kita akan cek. Nah, tapi kalau Bapak, oh memang pengennya short term aja nih, misalkan karena supply ini kan bentuknya mungkin banyak yang bayar mundur gitu ya. Jadi memang ini juga menjadi solusi juga, misalkan Bapak mau untuk modal kerja dan lain sebagainya bisa menggunakan fasilitas efek obligasi atau sukuk. Nah, ini nanti bisa diajukan aja apabila sudah ada misalkan purchase order gitu ya, ataupun invoice dari si siapa namanya bayarnya. Nah, itu ada bayar mundur. Nah, itu bisa dikasih ke kami untuk menjadikan itu sebagai jaminan fidusia untuk perilisan mendapatkan investasi berupa fixed return atau imbal hasilnya kepada para investor seperti itu. Nah, itu nanti bisa diajukan aja sesuai kebutuhan dari Pak Hari ya. Nanti bisa diajukan ke penyelenggara kami, yang lain-lain juga, teman-teman yang lain, monggo bisa diajukan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hendrik untuk pemaparannya yang pertanyaan pertama ya. Lalu pertanyaan kedua ditujukan ke Suwandi. Kepada Pak Suwandi ada pertanyaan dari Pak Hori Prastowo. Di jurnal apakah bisa tersedia requiring reminder via email, notification atau saluran komunikasi seperti WA dan PIC Finance? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dalam invoice apakah tersedia QR virtual account untuk tiap-tiap customer? Seperti itu. Ya. Bagaimana kira-kira? Ya, thank you Pak Hori. Jadi kalau dari pertanyaan Pak Hori, sepertinya Pak Hori memang sudah punya sistem ya in place. Jadi kayaknya ini beberapa yang ingin dikonfirmasi. Jadi itu satu, itu good start sih harusnya bagi Pak Hori ya. Jadi yang satu dari saya untuk yang bisa kita bisa set, misalnya saya mau set remindernya itu dilakukan H-30, kemudian H-3. Kemudian konten dari apa ya? Konten dari invoice-nya itu seperti apa? Itu bisa di-set juga. Jadi itu ada di halaman setting. Kalau setting, sales dan invoice reminder. Kemudian kedua, tersedia untuk sistem pembayaran. Benar, itu untuk virtual account untuk tiap customer itu sudah tersedia. Jadi kita bisa melakukan update data secara otomatis jika sudah ada payment. Dan itu tidak perlu ada banyak tidak perlu create tiap ada transaksi karena itu bisa ter-create otomatis. Kedua, kemudian soal thank you notification. Thank you notification saya perlu cek ya. Saya ingat sih memang sudah ada sistem kalau dia belum bayar. Tapi benar, kalau dia sudah bayar, thank you notification saya perlu cek. Saya tidak ingat saat ini apakah itu ada atau tidak. Tapi itu good point sih. Jadi kalau sudah ada pembayaran, kita notify bahwa pembayaran sudah diterima. Itu saya perlu cek lagi Pak Ori. Baik, terima kasih Pak Suwandi. Lalu pertanyaan selanjutnya ditujukan kembali untuk Pak Hendrik Vincent. Untuk di-share, apakah dividen yang diberikan merupakan objek pajak dan berapa persen? Bagaimana dengan tax compliance-nya? Pertanyaan dari Pak Hori lagi, Pak Hori Prastowo. Ya, Oke, Pak Hori. Waduh, semangat banget nih pertanyaannya. Keren. Jadi sebenarnya kalau dividen sebenarnya kita dulu ada Pak yang namanya tax dividen kan untuk 10%. Tapi balik lagi karena sudah ada peraturan terbaru terkait pajak, di mana pajak itu kalau misalkan diinvestasikan itu bisa free of tax. Jadi itu yang kita terapkan juga. Jadi memang saat ini dividen yang kita bagikan itu utuh gitu ya, tidak kita potong apapun. Tapi nanti keputusan ada di Bapak, apakah Bapak akan reinvest lagi dananya untuk berinvestasi di berbagai lembaga keuangan yang ada di Indonesia, bisa diinvestkan lagi ke SCF ataupun dipakai ke investkan tempat lain. Tapi selama itu diinvestasikan, menurut peraturan pajak terbaru itu bebas dari pajak diinvestasikan di dalam negeri. Nah, tapi apabila Bapak tidak investasikan, nah itu tanggung jawab Bapak untuk membayar pajaknya sendiri berdasarkan regulasi dan informasi dari Dirjen Pajak seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu mungkin pertanyaan yang terakhir, dan jika misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lagi,
mungkin nanti bisa di luar webinar ya, bisa ditanyakan. Lalu ini pertanyaan terakhir yaitu untuk Mekari, yaitu apakah Mekari Jurnal ada kelas khusus untuk training aplikasi jurnal dari Mbak Yulia Kamba, PT Vilar Suwargi. Ya, silahkan. Oh ya, pertanyaan bagus. Jadi kalau di kita, itu kita rutin melakukan ada 2 jenis event lah ya. Yang satu untuk pengguna dan calon pengguna, itu kita lakukan setiap 1 sampai 2 minggu sekali, itu selalu ada event. Jadi rekan-rekan yang ingin belajar tentang aplikasi atau memulai accounting itu bisa lakukan di kelas atau webinar online tersebut. Jadi itu dilakukan 1 sampai 2 minggu sekali, tergantung bulannya ya. Jadi ada pada saat sibuk-sibuknya banyak kebutuhan, itu tiap minggu kita ada sesinya, baik untuk jurnal maupun untuk produk lain seperti Talenta. Yang kedua, kita ada satu produk juga, satu layanan juga yang namanya Mekari University. Ini websitenya ada di Univ, jadi UNIV, Univ kayak university, .mekari.com. Ini adalah layanan gratis yang membahas banyak pelatihan, yang memberikan banyak skill lah ya. Jadi mulai dari yang tadi misalnya saya ingin tahu untuk yang akuntansi, cari di sini. Untuk akuntansi, itu mulai dari yang sistem, misalnya contoh untuk financial planning-nya, untuk cash flow, sampai ke penggunaan software-nya juga ada. Ini kebetulan ada lebih dari ini ya. Jadi accounting one-on-one, termasuk basic-basic dan sebagainya. Jadi rekan-rekan yang misalnya baru di accounting bisa kita minta, kamu belajar dulu di sini, dan ini gratis. Dan kemudian di sini dalam satu course itu biasanya itu mereka punya banyak bahan ya. Jadi contoh yang ekstrim lah ya. Cash flow management itu ada 43 topik di dalamnya. Jadi di kurikulumnya itu ada banyak sekali topik mulai dari planning, managing cash flow, dan ini tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana ini dihubungkan dengan jurnal. Jadi bisa dibilang 90% kontennya itu konsep dan teori dan practical penggunaan cash flow management dan sebagainya. Ada sekitar 10% yang mulai menggunakan software untuk melakukannya. Itu kira-kira, Devin. Baik, terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka demikianlah penyampaian sesi tanya jawab ya. Lalu semoga topik bahasan pada webinar hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan berakhir pula rangkaian acara webinar pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kehadiran Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Ibu Nina Mora, Wakil Ketua Umum Asosiasi Layanan Undana Indonesia Bapak Hendrik Vincent, Bapak Suwandi Soh selaku CEO dan Co-founder Mekari, teman-teman community partner yaitu perwakilan dari MNC Business College, MNC Education College, Ikatan Mahasiswa Manajemen Tarumanagara, Ikatan Mahasiswa Akuntansi Tarumanagara, Finance and Investment Society Prasetya Mulia, dan Plug and Play, beserta dengan para hadirin, peserta webinar sekalian yang berasal dari berbagai macam background, dari mahasiswa, dari entrepreneur dan UKM, UMKM